isu-isu tabu politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Ini kalau wartawan, barangkali wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah, memang partainya bullshit itu, nggak ada artinya itu, lemah itu, salah itu, bohong itu. Memang nggak perlu kita hukum itu. Bullshit itu elektoral. Terus tergantung pada bagaimana kita membangun persepsi publik. Dan itulah peran rekan-rekan institusi pers. Saya nantikan dan saya harapkan pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etika. Penyidik di Kejaksaan sudah menemukan alat bukti bahwa proyek ini memang dari awal diniatkan untuk diselewengkan. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, Direktur Bakti Kominfo membuat peraturan yang mengarahkan agar hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang memenuhi syarat sehingga dapat memenangkan lelang. Yang kedua, kajian yang dilakukan meskipun dilakukan oleh dari pihak akademisi, tetapi juga tidak lepas dari intervensi AAL dan di dalamnya juga ada penentuan harga yang tidak wajar. Yang ketiga, diduga juga ada markup harga yang memang sejak awal itu sudah diatur oleh pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, ada pembayaran ya yang dilakukan terhadap proyek-proyek yang belum selesai pekerjaannya, bahkan belum berdiri BTS-nya. Nah, yang kelima, ada hal yang terakhir, diduga ada banyak spek dari pekerjaan barang ini yang tidak sesuai atau tidak direkomendasikan untuk bisa memenuhi kebutuhan di daerah 3T. Sehingga atas kejadian-kejadian fakta-fakta tersebut sampai kepada kesimpulan proyek ini sejak awal niat untuk dikorupsi ya, dan ada keterlibatan sekian banyak pihak baik dari swasta maupun dari internal Kominfo sendiri. Bahkan ada satu pihak dari perguruan tinggi yang melakukan kajian. Kita ikutin proses hukum dan siapapun yang terkait dengan hukum kita taat pada hukum. Saya baru ditelepon Ketua Umum dan langsung ke DPP, tinggal tunggu arahan beliau. Kalau reshuffle kan itu hak prerogatifnya Bapak Presiden. Jadi saya ketemu Bapak Ketua Umum dulu, perintah Bapak Ketua Umum apa, tapi dengan kondisi ini Ketua Umum pasti menyikapi dengan hal yang sama, semua taat pada hukum, dan kita tunggu arahan dari Ketua Umum. Pasti, tapi kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat. Ini justru saya setuju dengan dan mendukung apa yang disampaikan Pak Surya Paloh untuk dibongkar semuanya. Dan saya selalu senang di sini pada posisi ini itu kan kalau melibatkan politisi atau partai politik ataupun tokoh-tokoh yang bersifat politik itu kemudian selalu ada nilai tambah nanti karena ada pembongkaran yang lain kan gitu. Karena sama-sama tahu sebenarnya. Anak buah Surya Paloh percaya diri, suara Anies Baswedan meroket meskipun Menteri Nasdem Johnny Plate tersangka korupsi. Ini alasannya. Dikutip dari Populis Jakarta, Partai Nasdem optimistis status tersangka korupsi yang melekat pada Johnny Gerard Plate tak berpengaruh pada elektabilitas calon presiden Capres Anies Baswedan. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa bahkan optimistis suara bakal calon presiden Anies akan terus mengalami kenaikan menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurut Saan, tren suara Anies Baswedan sangat fluktuatif. Terlebih menurut Saan, waktu menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 masih panjang. Saan mengklaim berdasarkan survei indikator, dibutuhkan evaluasi langkah-langkah agar elektabilitas Anies meningkat. Sebab elektabilitas dua bakal capres lainnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga masih jauh dari 50%. Politikus Nasdem ini menilai kenaikan elektabilitas Ganjar tak signifikan,
meskipun sudah diumumkan secara resmi oleh PDIP. Hal ini membuat Nasdem dan partai pengusung Anies lainnya optimistis jika capres tak berubah. Melihat tren survei untuk 50% plus 1 rasanya masih sulit didapat. Melihat tren survei hari ini, apalagi ketika disimulasikan menjadi 3 nama, Anies naiknya agak signifikan dari 15% menjadi hampir 22% jika dibandingkan capres-capres lain, kata Saan Kamis 18 Mei 2023. Artinya, kata Saan, suara-suara yang tersebar ke banyak nama mulai mengerucut lebih banyak ke Anies. Di sisi lain, ada undecided voter yang belum bisa dilihat. Tapi melihat kecenderungan survei hari ini, Saat optimistis suara voter bakal ke Anies. Dari banyak nama, ketiga nama besar kenaikan yang signifikan itu didapatkan dari Anies. Partai Nasdem optimistis status tersangka korupsi yang melekat pada Johnny Gerard Plate tak berpengaruh pada elektabilitas calon presiden Capres Anies Baswedan. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa bahkan optimistis suara bakal calon presiden Anies akan terus mengalami kenaikan menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024. Politikus Nasdem ini menilai kenaikan elektabilitas Ganjar tak signifikan meskipun sudah diumumkan secara resmi oleh PDIP. Hal ini membuat Nasdem dan partai pengusung Anies lainnya optimistis jika capres tak berubah. Melihat tren survei untuk 50% plus 1 rasanya masih sulit didapat. Artinya, kata Saan, suara-suara yang tersebar ke banyak nama mulai mengerucut lebih banyak ke Anies. Di sisi lain, ada undecided voter yang belum bisa dilihat. Tapi melihat kecenderungan survei hari ini, Saat optimistis suara voter bakal ke Anies. Dari banyak nama, ketiga nama besar kenaikan yang signifikan itu didapatkan dari Anies.